Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Fakim Asobi, NIM 21030300023, Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu review tema mata kuliah dasar Teknik Elektro, yaitu dengan tema mesin sinkron atau mesin serempak ya. Baik, langsung saja. Mesin serempak dibagi menjadi dua, yaitu ada generator serempak dan motor serempak, dimana yaitu generator serempak itu generator sinkron sama dengan generator arus bolak-balik atau alternator, yaitu banyak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada motor serempak atau motor sinkron, yaitu dapat digunakan untuk menggerakkan atau memutar mesin-mesin produksi di pabrik maupun industri yang menghendaki putaran tetap. Biasanya harganya cukup terbilang mahal dan harus dipesan secara khusus ya. Kemudian selanjutnya, konstruksi mesin serempak baik sebagai motor maupun generator adalah sama, yang berbeda prinsip kerjanya. Sebagaimana pada generator arus arah, belitan jangkar ditempatkan pada jangkar atau rotor, sedangkan belitan medan ditempatkan di stator. Demikian pula pada generator serempak dengan kapasitas kecil. Akan tetapi, pada generator serempak dengan kapasitas besar, belitan jangkar ditempatkan pada stator, sedangkan belitan medan ditempatkan pada rotor. Karena yang pertama itu karena belitan jangkar lebih kompleks daripada belitan medan, sehingga lebih mudah dan lebih terjamin ditempatkan pada struktur yang diam. Kemudian yang kedua, lebih mudah mengisolasi dan melindungi belitan jangkar terhadap tegangan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ada pendingin belitan jangkar mudah karena inti stator yang dibuat cukup besar sehingga dapat didinginkan dengan udara paksa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir nih ya, belitan medan mempunyai tegangan rendah sehingga dapat efisien apabila dipakai pada kecepatan tinggi. Kemudian yang A nih ada generator serempak. Prinsip kerja pada generator serempak ini berdasarkan induksi elektromagnetik, yaitu setelah rotor diputar oleh penggerak mula atau premier mover, maka kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus arah, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar dengan kecepatan sama dengan putaran kutub. Garis-garis gaya tersebut akan memotong kumparan jangkar pada stator, sehingga pada kumparan jangkar akan timbul gegel atau tegangan induksi. Frekuensi tegangan induksi yaitu seperti ini ya rumusnya. F sama dengan P kali N per 120 Hz, di mana P adalah banyaknya kutub, N yaitu banyaknya atau kecepatan putar per RPM atau RPM ya berdasarkan. Kemudian besarnya tegangan induksi yang timbul pada kumparan jangkar adalah E 4,44 dikali KC dikali KD dikali F dikali, mohon maaf ini yang tanda tanya ini harusnya flux ya, karena mungkin tidak terbaca jadinya, dikali flux dikali tegangan voltase per fasa. KC adalah faktor kisar, KD adalah faktor distribusi, F adalah frekuensi dalam Hz atau CPS. Nah, kemudian adalah flux atau kutub dalam Weber. Kemudian T adalah banyaknya lilitan atau fase setengah Z. Z adalah banyaknya sisi lilitan per fase. Kemudian sebagaimana pada generator arus arah, belitan jangkar ditempatkan pada jangkar atau rotor, sedangkan belitan medan ditempatkan di stator. Demikian pula pada generator serempak dengan kapasitas kecil. Akan tetapi, pada generator serempak dengan kapasitas besar, belitan jangkar ditempatkan pada stator, sedangkan belitan medan ditempatkan pada rotor. Karena belitan jangkar lebih kompleks daripada belitan medan, sehingga lebih mudah dan lebih terjamin ditempatkan pada struktur yang diam. Kemudian yang B, lebih mudah mengisolasi dan melindungi belitan jangkar terhadap tegangan tinggi. Kemudian C, pendinginan belitan jangkar mudah karena inti stator yang dibuat cukup besar sehingga dapat didinginkan dengan udara paksa. Kemudian
yang di belitan medan mempunyai tegangan rendah sehingga dapat efisien apabila dipakai pada kecepatan tinggi. Selanjutnya, generator serempak berbeban. Jika generator serempak belum berbeban, maka EMF atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada kumparan jangkar yang ada di stator sama dengan tegangan minimalnya ya, yaitu dengan satuan volt. Waktu generator sudah berbeban, maka tegangan E-nya tidak sama dengan tegangan voltnya. Tegangan terminal akan bervariasi karena jatuh tegangan atau drop voltage atau voltage drop, ya ini karena resistansi jangkar RA sebesar I dikali RA. Kemudian yang kedua, jatuh tegangan karena reaktans bocor atau XL-nya yang bocor dari jangkar sebesar I dikali XL. Kemudian yang ketiga, jatuh tegangan karena reaksi jangkar sebesar I dikali XA. Kemudian reaksi jangkar disebabkan oleh arus beban I yang mengalir pada kumparan jangkar. Arus tersebut akan menimbulkan medan yang melawan medan utama sehingga seolah-olah jangkar mempunyai reaktans sebesar XA. Reakstan bocor XL dan reakstar jangkar XA akan menimbulkan reakstar sinkron sebesar XS sama dengan XL ditambah XA. Tegangan pada waktu generator berbeban secara vektor akan mengikuti persamaan sebagai berikut. E sama dengan V ditambah I dalam kurung atau RA ditambah C XS, di mana E adalah tegangan induksi, V adalah tegangan terminal, I adalah arus beban, RA adalah resistan jangkar, dan XS adalah reaktans sinkron. Kemudian yang selanjutnya nih, atau yang terakhir, itu ada prinsip kerja motor serempak. Karena adanya interaksi dua medan menyebabkan torsi yang memutar rotor. Apabila kumparan jangkar yang ada di stator diberi sumber tegangan 3 fasa dari jala-jala, maka pada kumparan tersebut timbul medan putar seperti pada motor induksi. Kumparan medan yang ada pada rotor diberi arus arah, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet. Interaksi antara medan putar yang ada di stator dengan medan magnet di rotor menyebabkan gaya yang berpasangan dan akan membangkitkan torsi. Torsi tersebut akan memutar rotor dengan kecepatan yang sama atau sinkron dengan perputaran medan atau putar stator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.